Ya, selamat datang di mata kuliah Jaringan Komunikasi dan Data. Pada perkuliahan kali ini kita akan mencoba untuk masuk ke dalam materi mengenai network layer. Ya, sebelumnya kalian sudah mempelajari beberapa materi yang berhubungan dengan application layer dan transport layer. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai network layer. Seperti kita tahu bahwa lapisan network layer berada setelah dari transport layer dalam top down approach-nya yang pendekatan yang kita gunakan untuk dapat mengeksplor mengenai jaringan komputer. Oke. Ya, jadi di sini yang akan diperkenalkan adalah datagram networks dan IP addressing. Ya, jadi ini beberapa hal yang cukup penting yang kita gunakan dalam kehidupan kita berinternet atau menggunakan jaringan. Oke, beberapa yang akan kita pelajari di sini. Pertama adalah datagram network, yang kedua adalah internet protocol atau IP, lalu datagram format, IP4 addressing, ICMP, dan IP4 physics. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ada network layer. Ya, network layer itu kalau bisa kita kategorikan adalah lalu lintasnya, atau bisa kita kategorikan sebagai alamat, ya, alamat identifier tempat kita mengirimkan paket-paket yang sudah dibungkus di dalam transport layer. Jadi bedanya dengan transport layer, kalau transport layer itu adalah bukan beda ya, artinya saling melengkapi. Transport layer itu adalah bagaimana paket itu dibungkus sehingga bisa dikirimkan dengan aman dan tepat kepada penerimanya. Sedangkan network layer itu adalah menginisialisasi alamat-alamat, ya, alamat-alamat di mana tujuan dari paket tersebut. Ya, jadi bisa dibilang network layer adalah post office, ya, atau kantor posnya. Ya, jadi dia mentransmisikan segmen dari sender ya ke receiver. Ya. Jadi si lalu lintas ini bertindak sebagai macam-macam. Dia mengidentifikasi alamatnya, ada juga pengatur lalu lintasnya. Nah, analoginya di sini pengatur lalu lintasnya atau lampu lalu lintasnya di sini adalah router. Ya. Router ini adalah lampu lalu lintasnya yang mengatur kemana arah dari paket kita harus dikirimkan. Ya, jadi bermula misalnya dari komputer klien kita masuk ke router kampus, dari router kampus ke router ISP, dari router ISP ke ISP antar benua, ya, atau ISP bisa dibilang ISP regional, lalu ke ISP global. Jadi lalu lintas inilah yang diatur oleh si router ini. Jadi yang akan kita bahas sekarang adalah network layer. Nah, jadi beberapa hal yang akan kita pelajari antara lain adalah bagaimana cara mengidentifikasi alamat, ya. Jadi alamat untuk masing-masing router ini bagaimana kita bisa mengidentifikasi dan bagaimana cara kerjanya. Oke. Ya, ini adalah layer yang akan kita pelajari, yaitu di dalam network layer. Jadi analoginya adalah ketika application layer itu sudah mengidentifikasi objeknya, lalu data tersebut dipecah-pecah di dalam paket-paket yang dibentuk oleh transport layer, baik itu dalam bentuk UDP ataupun TCP, karena sudah dibungkus di paket, lalu ditransmisikan ke dalam jaringan. Sebenarnya jaringan itu adalah link layer ya, jaringan itu adalah link layer, terus ada physical layer. Nah, setelah udah distribusikan ke jaringan, kemana paket ini harus dikirim? Nah, itu adalah tugas dari network layer untuk mengidentifikasi IP yang mana untuk dikirim sendernya, IP yang mana yang akan menerima. Ya, tugas utama network layer function adalah pertama adalah forwarding, yang kedua adalah routing. Ya, jadi kalau kita bilang forwarding itu memindahkan paket dari router input ke appropriate router output. Jadi mengatur lalu lintasnya, dia masuk data dari misalnya router arah Jakarta
di forward ke dalam link Surabaya misalnya. Jadi misalnya satu router itu kan bisa memiliki banyak interface ya. Interface itu artinya sambungan. Misalnya ini ada Jakarta, ada Surabaya, ada Makassar, ada misalnya Sumatera Barat misalnya. Nah, misalnya paket dari Jakarta di sini akan di forward kemana? Apakah akan di forward ke Surabaya, atau akan di forward ke Makassar, atau akan di forward ke Sumbar? Jadi itu yang dimaksud dengan forwarding. Nah, dan juga termasuk routing ya. Routing itu adalah menentukan rute mana ya. Jadi asalnya dari mana, terus sumber ya atau asal, terus di forward ke tujuannya. Jadi analoginya itu adalah routing adalah proses dari merencanakan trip dari source ke destination. Forwarding adalah proses untuk memforward tadi, misalnya dari Jakarta ke Makassar arahnya. Jadi kayak ada di perempatan, ini forwarding. Ya. Kalau routing itu secara keseluruhan, misalnya saya ngirim paket dari server UI ke server US. Nah, router yang akan dilewatin itu mana aja? Misalnya router UI, terus ada nanti misalnya router ISP, terus misalnya nanti ada router misalnya ISP, terus di sini ada router misalnya ISP global, terus ke US misalnya, ya. Jadi pengandaiannya adalah seperti itu agar kalian bisa dapat dengan mudah ya mencerna bagaimana peran dari network layer di sini. Ya, jadi kita bisa melakukan ini dengan traceroute ya. Jadi kalau traceroute ini komennya bisa kalian lakukan di Windows ataupun di Unix. Traceroute di situ dia akan melihat router-router mana yang kita kunjungi untuk sampai ke dalam server yang kita tuju ya, atau host yang kita tuju. Ya, jadi itu adalah perencanaannya itu dinamakan routing, forwarding itu pada saat kita masuk terus keluar. Ini adalah forwarding table. Jadi setiap dari router itu punya yang namanya forwarding table. Forwarding table inilah yang menjadi salah satu bagian cukup penting karena dia berisi informasi kemana data kita harus di forward ya. Jadi forwarding table ya, misalnya header value-nya ini ada 000100 0101 0111 dan 1001. Ini hanya pengandaian saja ya. Jadi pada pada versi realnya itu IP address dibaca ya, mulai dari yang paling depan. IP address misalnya kan terdiri dari 192.168.1.1. Jadi proses dari si routernya itu membaca ya IP address ya, misalnya dia lihat headernya dulu 192. Misalnya ini tujuannya ya. Tujuannya adalah 192. Nah, kalau tujuannya 192 saya harus forward ke router mana gitu. Jadi biasanya ada beberapa pilihan, jalan tidak hanya satu. Lalu ini yang pertama, header yang pertama. Lalu kita lihat yang keduanya di sini. Ya, 168. Nanti kita lihat ke subnet yang lebih kecil lagi, yaitu 168. Nanti lihat lagi ke yang ketiga, lihat lagi ke yang ke. Jadi proses pengiriman kita ke server ya itu berhierarki mulai dari yang di depan ya, dari IP address yang paling subnet yang paling depan beranjak ke subnet yang paling kecil. Jadi si router akan membaca headernya terlebih dahulu, lalu berlanjut ke identifier di belakang IP address tersebut.
Oke. Nah, datagram network ya. Di sini tidak ada inisialisasi terlebih dahulu di dalam network layer karena si network layer ini bisa dibilang bukan menciptakan seperti yang diciptakan di transport layer seperti TCP, Generation ACK. Tapi di sini network layer akan berusaha untuk memforward datanya. Ya, jadi ya ibaratnya kayak kita ngirim paket ya. Paket itu mungkin diberikan statusnya terus-menerus ke kita, tapi kan kita tidak melakukan acknowledgement. Oke Pak, stop Pak, paket saya misalnya saya ngirim dari Jakarta ke Semarang, stop dulu di Cirebon. Kita nggak bisa intervensi hal tersebut. Gitu. Sama di datagram network juga sama, paket itu langsung dijalankan saja. Kita diberi statusnya. Ya jadi bedanya kalau kita ngirim paket biasa kan ada statusnya, atau bisa dibilang kita bisa tahu statusnya udah sampai mana. Nah, kalau di sini kita juga bisa tahu dengan trace route tadi ya. Cuman di sini tidak ada state about end-to-end connection. Jadi nggak ada apa namanya inisialisasi koneksi terlebih dahulu, meng-create koneksi terlebih dahulu antar router. Jadi langsung memforward paketnya. Biasanya kalau routernya ada bermasalah atau paketnya bermasalah, dia akan cari jalan yang lain. Jadi makanya biasanya link router itu tidak hanya satu jalur tapi banyak jalur. Ya, jadi cara untuk menanggulanginya adalah seperti itu. Jadi bukan dengan menginitiate koneksi, tapi dengan cara ketika ada koneksi jalan atau tidak berfungsi, tidak berjalan, maka dia akan coba untuk cari jalan yang lain. Itu prinsipnya dari network layer. Ya, jadi prinsipnya pertama mulai dari sending datagram, lalu dari server mereceive datagramnya. Oke, di sini ya dia akan melihat yang namanya IP address yang tadi saya bilang, address range. Ya, jadi di sini ada banyak IP address ya yang ada di dalam dunia ini. Ya, IP address itu ada yang versinya public, ada yang versinya eksperimental. Ya. Public ini ya kita bisa lihat ke cari misalnya suatu web dengan who is my IP. Nah, di situ nanti kita bisa lihat IP public kita. Ya. Tapi ketika kita di rumah, mungkin kita akan pakai IP namanya IP eksperimen atau IP lokal. Ya. Lokal IP. Jadi inilah IP-IP yang digunakan atau identifier ya, internet protocol, IP address yang digunakan untuk mengidentifikasi device kita. Hampir di beberapa device bahkan kayak jam tangan atau beberapa alat-alat IoT itu hampir semuanya memiliki yang namanya IP address. Tapi memang bukan IP public ya, karena IP public ini bisa diakses dari mana saja dan dia open, maksudnya di ranah routernya itu open ya. Jadi dari tiap router di dunia itu bisa koneksi ke IP public gitu. Tapi kalau kita di rumah seperti kita memakai internet seperti biasanya kita akan diberikan IP lokal. Tuh. Oke, di sini forwarding table ini adalah salah satu bentuk forwarding table. Ini kan IP address ya. Coba kalian lihat satu persatu. Ini terdiri dari 4. Ya, ini memang bukan tapi bukan realnya, tapi ini bisa digambarkan seperti ini. 168 misalnya 1.1 ya. Example ya untuk. Jadi angka ini direpresentasikan dalam bentuk binary ya. Jadi angka-angka di dalam IP itu direpresentasikan dalam bentuk binary ya. Ya, ini memang bukan ini, tapi saya ingin menunjukkan bahwa angka di sini, subnet yang ini dan subnet yang ini itu merepresentasikan direpresentasikan dalam bentuk binary.
Nah, di sini forwarding table dia akan melihat headernya. Jika headernya itu misalnya 10001000100 ya, maka dia akan masuk ke link interface. Misalnya ada 4 interface di sini. 3, 4. Ada interface 1, interface 2, interface 3, interface 4. Jadi kalau addressnya itu subnetnya ini, maka dia akan di forward ke 1. Kalau addressnya itu ini, maka nanti dia akan di forward ke 2. Kalau addressnya ini, nanti dia akan di ke 3. Misalnya seperti itu. Ini misalnya, sorry, ini misalnya 0, 1, 2, 3 ya. Nah, jadi dia akan melihat dari sub bagian ininya, headernya ini akan kemana. Ya, jadi ini misalnya ingat ya bahwa ini adalah representasi dari binary ya. Jadi binary dia akan ke interface mana. Jadi dia perpotongannya di mana 0010 0100 ini berarti dia akan ke interface 1 misalnya yang ini. Ini 010101 berarti ini ke interface 0 misalnya. Gitu. Ya, jadi kayak ngelihat paling match dia harus di forward kemana. Jadi di sini dibilang longest prefix matching. Oke, ya jadi ini adalah mengenai IP ya, jadi mengenai IP Internet Protocol. Ya, jadi itulah beberapa penjelasan sedikit bagaimana IP digunakan agar kita bisa mendapatkan identifier untuk device kita. Jadi bisa dikategorikan bahwa IP ini adalah identifier untuk sebuah device kita ya. Jadi masing-masing device yang terkoneksi itu menggunakan protokol IP ini agar bisa terkoneksi satu sama lain. Jadi ini adalah addressing-nya. Oke, jadi itulah penjelasan.